dB, jadi alarm sirene gitu, kenceng. Terus bagian sampingnya seperti ini ada coveragenya, gambarannya gitu ya, jangkauannya. Kemudian bagian sininya spesifikasi, jadi ada wall bracketnya juga sama 4 batu baterai kalau bisa kaliin ya. Oke, bagian atasnya seperti ini, jadi pakai infrared, termasuk bisa untuk kontrol bugs atau apa ya, serangga gitu misalkan, mungkin kayak kecoa gitu ya. Oke, coba aja kita buka ya, atau mungkin nyamuk juga bisa karena mungkin frekuensinya ya. Coba kita lihat dalamnya seperti ini. Jadi ini juga bisa ya digantung di tembok, nanti ada bracketnya. Coba ini kita buka dulu ya. Ini membutuhkan 1 2 3 4 baterai. Nanti kita belikan dulu baterainya karena kayaknya nggak ada baterai bawaan. Terus ini tampilan depannya, sobat bisa lihat. Jadi ini sensor alarmnya di atas. Kemudian ini kayaknya lampu nanti ya, nanti kita coba. Ini ada 2 lampu juga kecil, ini nggak bisa ditekan. Oke, di samping apa nih ya, coba nanti kita cari tahu ini apa. Apakah kalau baterainya bisa dicas? Bisa, tapi nggak tahu juga, nanti kita cek. Terus ada apa lagi dalamnya. Kemudian ini wall bracketnya. Oh, ini remote ya, remotenya 2. Kita lihat ini remotenya, jadi kalau suami istri gitu ya bisa megang masing-masing 1 remotenya. Oke, fungsi remotenya seperti untuk menyalakan sama mematikan gitu alarmnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyalain manual pun bisa. Dan kalau misalnya dia nyala nggak sengaja ada kucing gitu misalkan ya, itu bisa dimatiin juga secara manual. Tapi kita lihat aja nanti gimana cara kerjanya ya. Terus ini wall bracketnya. Jadi misalkan ini ditempel di tembok gitu ya. Ini dipaku. Nah, ini masukin ke sini. Ini bisa juga digantung seperti ini. Jadi dipaku langsung bisa, pakai ini juga bisa. Bedanya kalau pakai ini ya bisa diarahin gitu ya, misalkan mau madep atas, madep bawah. Jadi kalau di samping CCTV aja taruh gitu, kan lebih bagus tempatnya. Oke, sebelumnya mungkin kita langsung pasang aja dulu ya baterainya. Jadi baterainya ini adanya ya seadanya aja dulu ya. Terus setelah saya cari tahu, ternyata yang bagian sampingnya yang tadi pertama kita lihat ya di sini, ini bisa menggunakan adaptor. Jadi kalau sobat punya dekat listrik gitu, bisa pakai ini sehingga tidak memerlukan baterai. Nah, kalau pakai baterai ya bedanya lebih mobilitas ya, jadi bisa ditaruh di mana aja. Oke, ini baterainya sudah terpasang. Tadi saya juga sudah coba yang menggunakan adaptor ini, dan ini berjalan. Kalau misalkan sobat mau beliin adaptornya, nanti di sini juga ada tulisan voltasenya. Di sini tulisannya sih 6 volt. Ini kurang terlihat ya di kameranya. Pokoknya tulisannya 6 volt. Tapi ini bisa ya pakai ya punya receiver atau punya STB Android tuh tadi nyala. Oke, sekarang untuk remote-nya juga ini sudah ada baterainya. Dia kayak baterai jam gitu kecil. Jadi kita tinggal cabut aja. Nah, ini otomatis bisa untuk menyalakan. Sekarang coba kita tes dulu ya. Oke, ini kondisinya nyala. Ini mati. Jadi ini untuk on dan off, termasuk untuk kalau misalkan dia nyala alarmnya kita matiin pakai remote ini. Sekarang kita coba tes di luar ya. Oke, ini kita sudah berada di luar ya. Jadi ini motornya nanti yang seolah kita akan pindahkan posisinya gitu. Terus di atas nih saya pasang di sini, sebenarnya pingin deket CCTV ya. Di sebelah sana CCTV-nya, tapi ketutupan sama jemuran emak. Jadi biar cepat aja kita taruh di sini. Ini juga bisa untuk burung. Jadi kalau misalkan di Depok kan pencuriannya nggak cuma motor ya, burung pun diambil gitu sama kandang-kandangnya. Di sini pun udah beberapa kali kejadian burung hilang di rumah saya sendiri. Oke, jadi ini saya taruh kameranya. Nanti motornya saya coba pindahin. Mungkin kameranya dari belakang aja ya. Dan ini suaranya nanti akan kencang banget. Saya nggak akan lama-lama nyalain alarmnya karena pasti tetangga pada keluar semua. Oke, itu alarmnya posisinya masih mati. Ini saya coba nyalakan dulu. Jadi sobat bisa melihat lampunya ya. Ada lampu nyala di sana. Dan saya akan pergi dari halaman sini. Terus saya akan kembali lagi. Kita lihat apakah langsung bunyi waktu saya mendekati motornya. Apakah motornya dipindahkan dulu baru alarmnya bunyi. Kita cek. Oke, sobat bisa lihat ya. Jadi dia langsung bunyi kencang banget. Ini langsung saya matiin tadi dari alarmnya. Itu aja baru mindahin helm ke bawah gitu ya. Itu langsung bunyi alarmnya. Dan sekarang yang mau saya coba kedua adalah memindahkan alarm itu di dalam rumah. Jadi di dalam kaca itu apakah nanti juga bisa ngedetek? Yuk kita praktek dulu.
ini saya taruh dalam ya. Ini hanya untuk tes aja, jadi saya taruh di atas bangku. Dan motornya mungkin sedikit terlihat ya, sobat bisa lihat di luar motornya. Jadi kacanya agak gelap memang. Apakah nanti juga bisa gitu? Kalau misalkan motornya saya coba pindahkan, apakah alarmnya juga akan bunyi? Yuk kita langsung praktek. Oke, ini kita sudah di luar, tadi alarmnya di dalam sana. Sudah saya nyalain juga posisinya. Jadi rencananya kita ambil nih motornya, kita geser, apakah alarmnya berbunyi, padahal kan kacanya gelap ya. Apakah dia tembus sampai keluar, kita coba cek. Oke, jadi ternyata saat saya taruh di kaca yang tadi ya, dia tidak bisa tembus sob, walaupun ditempelkan ke kaca. Jadi kalau sobat menaruh ini ya memang harus langsung gitu, tidak boleh ada penghalang kaca atau penghalang apapun gitu, misalkan ketutup. Oke, jadi sekarang kita sedikit cari tahu bagaimana cara kerja ini. Coba kita nyalakan dulu. Jadi di saat nyala dia akan nyala ya sensornya di sebelah kiri. Namun nanti setelah beberapa detik sensor yang di kiri itu akan mati. Jadi kita tunggu dia mati. Oke, sensornya sudah mati ya. Coba kita... Nah, itu sensornya nyala. Apakah dia langsung bunyi? Ya, jadi seperti itu kerjanya ya. Jadi benar-benar memang sensitif banget. Ini bagus sih kalau untuk ditinggal, misalkan kita mau keluar sebentar, kadang kan ditinggal ke warung sebentar gitu, toto motor hilang di rumah, atau ditinggal masuk aja sebentar motor hilang. Jadi ini menurut saya sih cukup penting kalau misalkan kita mau jaga-jaga daripada motor kita yang hingga puluhan juta itu hilang. Ya setidaknya kita bisa mengeluarkan lebih sedikit lah budget untuk beli sensor alarm seperti ini. Ini bisa juga digunakan misalkan di pintu gitu, kalau misalnya pintunya dipaksa masuk gitu kan, kalau misalnya malam bisa taruh aja depan pintu. Kalau pintunya bergerak otomatis dia akan bunyi. Jadi menurut saya sih cukup worth it ya, untuk harga yang nggak seberapa, tapi bisa menjadikan setidaknya ya untuk pencegahan dari